Mas Woto, teman-teman bisa bayangin kan, dia kesini kan posisi lagi hamil ya Mas ya. Dan dia ini melahirkan Mas, saat kondisinya itu udah meninggal. Dan katanya dia itu melahirkan 7 anak kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Las-Las, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma. Dan malam hari ini saya ditemani sama mas kameramen saya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Misma gimana? Alhamdulillah saya juga baik Mas. Dan teman-teman yang sedang melihat video ini, semoga kalian juga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan mungkin teman-teman ada yang baru gabung ikut penelusuran bareng saya. Intinya kita saling mendoakan aja ya. Dan di sini saya sama teman saya akan melakukan penelusuran. Ini lokasinya kita berada di bawah ya Mas ya. Betul Misma. Iya, karena ini nanti kita akan naik ke sana teman-teman. Jadi tadi saya berjumpa dengan salah seorang yang dia itu sering menebang pohon di sini, dan beliau itu udah beberapa kali mendapat ini teman-teman, kayak diganggu gitu. Tapi bukan oleh manusia Mas Woto. Siang hari atau malam hari tuh? Siang hari juga mengalami hal itu Mas. Dan ini teman-teman, kan penebang pohon itu nggak cuma satu ya. Ini mayoritas digangguin semua Mas Woto. Ini ada digangguinnya itu beda-beda teman-teman. Ada yang hanya mendengar suaranya, katanya suaranya sih tangisan gitu Mas Woto. Dan ada juga yang kayak di ini loh Mas, kayak teman-teman kayak dicubit, kayak dimainin, terus kayak ada yang tiba-tiba kakinya itu nggak bisa digerakin Mas Woto teman-teman. Padahal waktu dilihat itu di kakinya nggak ada apa-apa, nggak ada yang megangin sama sekali. Ini kayak sulit buat jalan gitu Mas Woto. Dan ini tuh udah banyak banget. Apalagi kan kadang ada yang sampai malam ya di sini ya Mas Woto ya teman-teman. Ini dia juga dapat gangguan juga seperti itu teman-teman. Nah berhubung ini udah terlalu sering, jadi warga itu bilang ke saya, suruh untuk membantu biar lokasi ini diamankan dan cari tahu itu sebenarnya ada apa di tempat ini. Kok bisa terjadi hal seperti itu? Padahal dulu itu di sini aman-aman aja teman-teman. Jadi nanti kita naik ke atas ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim aja. Semoga saya dan Mas Woto nggak kenapa-kenapa ya Mas. Iya Misma. Yang penting ketika kita di sini kita berdoa terus, oke? Dan kalau misal Mas Woto merasakan apapun itu bilang, atau melihat sesuatu bilang, ya Mas. Iya Misma. Oke teman-teman, ini Mas Woto udah siap? Siap. Oke, saya sama Mas Woto udah siap. Jadi sekarang kita akan melakukan penelusuran bareng-bareng teman-teman. Mohon doanya semoga berhasil. Amin. Ayo teman-teman, ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas berhenti dulu Mas. Kenapa Misma? Dia Mas. Misma ngerasain sesuatu? Enggak loh Mas. Tadi saya dengar seperti memang ada suara yang menangis. Tapi tangisannya itu masih pelan banget Mas Woto. Mas Woto nggak dengar? Nggak dengar Misma. Aduh. Tapi sekilas aja gitu loh Mas. Makanya tadi saya suruh Mas Woto diem dulu, soalnya suaranya nggak terlalu jelas. Bismillah. Tapi hilang lagi loh Mas. Aduh. Misma. Lepasin. Astagfirullahaladzim. Awas Mas Woto. Ada apa sih Misma? Ya Allah. Mas, tadi kaki saya dipegang sama kayak anak kecil gitu loh Mas. Satu. Iya Mas Woto. Aduh. Mas, kenapa Mas? Ada yang nepuk punggung saya Misma. Serius Mas Woto? Iya Misma. Aduh. Padahal ini kita berdua ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan panik Mas. Duh, ini maksudnya ada apa ya Mas Woto ya? Kok bisa kayak gini? Padahal, Merinding banget ini Mbak. iya padahal kita baru jalan loh teman-teman. Tapi tadi anak kecil Mas. Dan anaknya itu
saya lihat ada giginya bertaring, dan ini matanya kayak hitam gitu loh Mas. Tapi bukan tuyul, ini bukan tuyul Mas. Aduh Mbak, Kenapa lagi Mas? lagi Mbak. Astagfirullahaladzim. Hai, sebenarnya kalian siapa? Ada apa? Jangan gangguin kita. Kita di sini nggak mau gangguin kalian. Kalau ada apa-apa, bilang aja. Datang tunjukin wujud kalian, jangan cuma gangguin. Mbak, Kenapa? dengar suara orang nangis Mbak. Mas Oto sekarang dengar? Iya Mbak. Iya Mas. Assalamualaikum. Di arah mana Mbak? Gak tahu Mas. Tapi kalau orang itu nggak mungkin Mas, soalnya nggak mungkin ada orang perempuan datang ke sini sendirian, kan nggak mungkin Mas Oto. Tapi agak keras ini Mbak. Iya Mas Oto. Diam. Tuh teman-teman, mungkin ini bisa kedengaran buat teman-teman pakai headset aja nih. Jelas banget suaranya. Tapi dari sini arahnya Mas, kita ke sini Mas. Saya mau dibawa kemana? Dek, saya mau dibawa kemana Dek? Astagfirullahaladzim, ya Allah, awas Mas Oto. Ya Allah. Ini yang nangis Mas Oto. Sosok ini teman-teman. Bentar Mas, jangan terlalu dekat dulu Mas Oto. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya juga belum tahu Mas, ini kan pertama saya bertemu dengan dia Mas Oto. Permisi. Bu. Bu, kenapa ibu menangis, Bu? Oh. Oke, saya duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ada apa, Bu? Cerita aja, Bu. Dan kenapa kok ibu bisa berada di sini? Awal mulanya gimana, Bu? Ini Mas Oto. Jadi ceritanya itu dulu teman-teman, waktu semasa dia masih hidup, dia pernah datang ke sini sama pacarnya Mas Oto. Dan di sini mereka itu melakukan hubungan suami istri ya teman-teman. Bukan, ini iya masih pacaran teman-teman. Dan dia pulang, dan setelah beberapa bulan dia itu hamil Mas Oto di luar nikah teman-teman. Jadi karena dia hamil di luar nikah, orang tuanya itu marah banget Mas Oto. Dan si lelakinya itu katanya pergi Mas, ninggalin dia. Dicari alamatnya itu nggak ada di rumahnya Mas. Melarikan diri teman-teman. Sama sekali nggak ada tanggung jawabnya. Iya, ini pergi semua. Dan terus kan dia dimarahin sama orang tuanya ya teman-teman. Dia itu pergi ke sini, ke tempat di mana dia waktu itu melakukan hal itu dengan kekasihnya. Ini tempatnya di sini benar. Tempatnya benar di sini Mas. Tetapi dia ini jatuh Mas. Jatuh sampai ini loh, berguling-guling Mas Oto ke bawah. Sampai akhirnya dia itu meninggal di tempat ini. Dan sama sekali nggak ada orang yang tahu Mas Oto, teman-teman. Orang tuanya nggak nyariin gitu Mbak. Mungkin orang tuanya nyariin Mas, cuma karena mungkin dia jatuhnya itu tertimpa sesuatu atau gimana, yang jelas kan kalau jatuh dari atas tebing itu kan terguling-guling dan bisa aja kayak tertutup dengan tumbuhan atau apapun kan Mas kan. Apalagi dulu itu katanya di sini jarang banget ada orang yang datang ke sini Mas. Jadi nggak ada orang yang nemuin dia sampai sekarang Mas Oto. Lalu
kasihan banget Mas Foto. Mas Foto teman-teman bisa bayangin kan, dia kesini kan posisi lagi hamil ya Mas ya. Dan dia ini melahirkan Mas, saat kondisinya itu udah meninggal. Dan katanya dia itu melahirkan 7 anak kembar. Terus anaknya mana? 7 anak kembar Mas Foto. Anaknya hidup atau mati? Tanya Mbak. Ya anak-anakmu di mana? Mas, ingat nggak anak kecil yang tadi aku bilang Mas Soto? Terus tadi saya juga di sini ditarik sama satu anak, tapi beda dengan yang waktu itu narik kaki saya yang di sana loh. Ibu tahu itu siapa Bu? Hah? Anak-anak ibu? Waduh. Terus? Dia berada di sekitar sini Mbak. Iya Mas. Dia berada di sini. Coba panggil aja ke sini. Benar 7 anak kembar. Soalnya saya baru lihat kayaknya 1 narik kaki saya, 2 tangan saya, terus gangguin Mas Soto juga ya Mas. Iya Mbak. Baru lihat 3. Di mana yang lainnya? Di belakang Mas Soto loh Mas. Astagfirullah Mas. Iya itu Mas. Itu di bawah Mas. Ada 3, tapi dia diem. Itu. Dia itu nggak ada rambutnya, tapi dia diem di situ. Mungkin karena dia tahu bahwa di sini saya niatnya baik datang ke sini. Dan tadi kenapa satu anak itu narik saya ke sini? Atau memang sengaja mempertemukan ini Bu? Terus sebenarnya Ibu mau apa? Ibu pengen minta maaf ke orang tua Ibu. Oke. Iya Mas Soto nanti. Nanti orang tuanya bakalan takut Mbak. Iya. Dan itu kejadiannya Udah lama. Saya juga nggak tahu orang tuanya Ibu. Yang penting Ibu udah mengatakan dan Ibu pengen berpesan supaya jangan ada hal kayak gini lagi Bu. Ini cukup pelajaran buat teman-teman gitu biar nggak ngelakuin hal ini. Ibu nyesel banget ya Bu. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Bu yang sabar ya Bu. Mas, ini anak-anaknya duduk di sini Mas. Tapi dia udah nggak jahil Mas. Itu di situ juga ya tuh Mas. Di sampingnya. Gak tahu Mas atau mungkin gak diizinkan juga sama ibunya teman-teman. Tapi anak-anaknya itu duduk di sini semua mengelilingi ibunya. Yang di situ udah nggak ada Mas. Pindah di sini semua nih. Tapi untung aja anak-anaknya udah tenang Mas Soto. Ayo udah Bu. Nih, Ibu kan udah ceritain pengalaman Ibu. Ibu juga udah memberikan pesan supaya nggak ada orang lain yang mengalami hal seperti ini. Iya dan insya Allah juga orang tuanya Ibu pasti udah memaafkan Ibu kan. Nah, jadi Ibu yang tenang. Dan saya juga ikut mendoakan. Dan Ibu ikhlasin aja, biarkan orang yang udah lari dari tanggung jawab pasti dia juga ada imbasnya sendiri. Oke? Tenang ya Bu. Ibu di sini sama anak-anak jangan gangguin lagi warga yang di sini. Biarkan orang-orang di sini melakukan aktivitasnya. Ibu pergi dari sini ya Bu. Jangan di sini aja, ini bukan tempat Ibu. Saya bantuin doa ya Bu. Oke. Nah, nanti Ibu bareng sama anak-anak Ibu semuanya ya. Mas Soto, kita teman-teman kita bantuin doa buat Ibu ini dan anak-anaknya juga supaya Ibu ini lebih tenang dan nggak nangis lagi. Biar tempat ini juga lebih aman teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas
Mas Foto bantuin Al-Fatihah dan teman-teman juga ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah Mas Foto. Alhamdulillah Mas. Di sini Bisma. Iya Mas Foto. Tapi anak-anaknya memang benar-benar itu mirip semua loh Mas. Cuma tadi awalnya saya aja sempat takut soalnya anak-anak itu tiba-tiba narik-narik saya dan gangguin kita ya Mas. Tapi sebenarnya tujuan itu dia pengen nganterin buat bertemu dengan ibunya Mas Foto. Karena mungkin ibunya udah lama banget di sini ya. Terus bagaimana dengan orang tuanya Mbak? Saya juga nggak tahu Mas, tapi Dia kan tujuannya juga ingin minta maaf sama orang tuanya. iya semoga aja orang tuanya bisa melihat video kita ya Mas Foto ya. Amin. Meskipun Tapi Mbak Isma tadi nggak tanyain namanya siapa? dia bilang namanya Mas, cuma saya nggak menyebutkan namanya. Takutnya nanti terjadi kesalahpahaman Mas Foto teman-teman. Dan semoga aja ini nggak terjadi sama kita semua ya teman-teman. Dan ini dijadiin pelajaran juga buat kita supaya kita jangan melakukan hal itu. Kalau mau kalian nikah aja ya, oke? Mas Soto nggak ada yang terluka kan? Nggak ada Mbak. Karena digangguin sama anak yang tadi. Iya Bisma. Oke. Insya Allah di sini juga aman, nggak ada suara tangisan lagi ya Mas Soto ya. Aneh banget. Astagfirullahaladzim. Ayo Allah. Ayo udah Mas, kita balik. Anak-anaknya itu ikut pergi kan Mbak? Iya ikut semuanya. Ini 7 semuanya sama semua teman-teman. Dan semuanya ada taringnya. Cuma itu yang saya bingung itu membedakannya gimana. Soalnya menurut saya itu semuanya benar-benar mirip Mas. Paling beda hanya ini aja, matanya aja. Ada yang nggak hitam. Ya udah Mas, kita turun ya Mas waktu ya, kita balik. Ingat pesan tadi teman-teman, jangan melakukan hal itu. Dan kita harus saling menjaga. Saya sama Mas Woto apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan terima kasih kalian udah mengikuti penelusuran kita. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Woto. Ya Mbak, ayo Mbak. Ayo Mbak, kita pulang Mbak. Ayo Mas. Hati-hati Mas. Astagfirullah.